Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Zulkarnain, raja yang menguasai 2/3 dari daratan di atas muka bumi ini, dialah yang mendatangi sebuah masyarakat. Mereka dalam ketakutan, mereka dalam ancaman. Siapa yang mengancam? Ya'juj dan Ma'juj, yang mengganggu kehidupan mereka, keselamatan dan nyawa mereka. Yang dilakukan oleh Zulkarnain, membangun bendungan, saddu, sehingga menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dan bahaya yang ditimbulkan dengan masyarakat tersebut. Kisah ini ada dalam surah Al-Kahfi. Kebaikan dari sang raja yang adil, Zulkarnain, menyelamatkan nyawa, menghidupkan kehidupan, menghalangi keburukan, diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salam juga memiliki kisah yang unik yang Al-Quran sendiri telah mengabadikannya. Dari sekian kisah Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran, bukan hanya tentang dirinya melawan kebengisan Fir'aun, tapi ada amal soleh yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia memperhatikan para peternak berebutan mengambil timba dari sumur untuk minuman dari ternak-ternaknya. Ada 2 wanita yang karena posisi mereka wanita, malu untuk ikhtilat, kemudian menjaga iffah diri mereka, dan juga lemah bersaing dengan para peternak laki-laki. Nabi Musa alaihissalam tergerak untuk menolong mereka berdua. Maka diambillah timba, diberilah minuman terhadap ternak, fasyakara lahum. Maka kedua wanita tersebut bersyukur kepada Nabi Musa. Dan perbuatan kebaikan yang diberikan oleh Nabi Musa ini ditulis, diabadikan dalam Al-Quran dari sepanjang kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Maka kata para ulama, al-khair la yablah. Kebaikan tidak akan pernah dilupakan. Keburukan la yunsa. Keburukan pun sama akan terus dikenang. Hidup ini adalah catatan waktu. Hidup ini adalah kenangan. Bila mana kita telah berkalang tanah, hanya kenangan yang akan direkam dan diingat oleh semuanya. Manusia mati meninggalkan nama. Gajah mati meninggalkan belang. Sehingga dalam hidup ini, catatan amal yang perlu untuk kita lakukan. Sesungguhnya, kebaikan dari Zulkarnain, kebaikan dari Nabi Musa alaihissalam, semua judulnya adalah menolong. Sehingga Al-Quran mengatakan kepada kita kaum muslimin, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian di dalam berkebaikan dan takwa. Maka berbicara tentang Islam ini, agama untuk saling tolong menolong. Mathalul mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Satu mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh, satu dengan yang lain saling menguatkan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kebaikan kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz, itu kan kisahnya Nabi, itu kan Zulkarnain, orang-orang yang tinggi martabatnya. Tidak. Nabi SAW mengisahkan tentang seorang wanita. Seorang wanita bahkan disebut seorang pezina. Wanita tersebut dalam keadaan haus yang sangat memutus tenggorokan. Kemudian dia turun ke dalam sumur. Di dalam sumur itu dia minum sepuasnya. Kemudian dia naik ke atasnya. Ketika dia berada di atas sumur, dia melihat seekor anjing melidah ataupun mengambil bekas-bekas basah yang diinjak oleh sepatu wanita pezina tersebut. Sehingga wanita itu mengatakan, tidak boleh tidak, anjing ini kehausan sebagaimana tadi aku haus. Maka oleh wanita tadi diambillah sepatunya, turun ke dalam sumur, diserok dan dibawa ke atasnya. Air yang ada di sepatu wanita ini itu pun dihidangkan kepada anjing tadi. Fasyakarallahu laha.
dan Allah Ta'ala bersyukur, berterima kasih kepadanya. Masya Allah, siapa yang berbuat baik? Seorang wanita yang pernah berzina. Siapa yang dia tolong? Seekor anjing. Maka hari ini dunia Islam merintih. Kaum muslimin diam di kemah-kemah pengungsian. Banyak orang-orang yang fakir. Banyak orang-orang yang kekurangan. Pekerjaan hilang. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Seteguk air yang kita berikan, sesuap nasi yang kita bagi, dia akan terus mengalirkan pahala kepada kita sekalian. Ingat, ketika manusia mati, hanya 3 yang tersisa. Satu di antaranya, sadaqatun jariyah, bersedekah jariyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu dan menolong kita di dalam berbuat kebaikan dan menerima sedekah serta perbuatan amal soleh kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.